AB 3281, Sarkofagus Misterius. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://, pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Boom boom boom. Tombak suci langit menyapu, dan tornado sudah berada di belakangnya. Mata Wuxian terbuka lebar saat ini, dan warna ketakutan terlihat darinya. Ledakan. Detik berikutnya, Celestial Halberd menghantam bagian tengah mata besar Wuxian. Boom boom. Aku menembusnya hampir seketika, dan menembus semua dinding di belakangku. Mata besar Wuxian meledak, dan semua hukum dan kekuatan yang terkandung di dalamnya runtuh pada saat ini. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan seluruh gunung tempatnya runtuh. Pada saat yang sama, paksaan mengerikan yang awalnya dikeluarkan oleh Wuxian Big Eyes telah menghilang. 78 Chinese Network. Nafas milik mata besar Wuxian dengan cepat hilang hingga benar-benar hilang. Hanya dalam beberapa detik, tidak ada lagi pandangan besar di Gunung Wuxian antara langit dan bumi. Ini juga berarti mata besar Wuxian telah dipadamkan oleh Fang Yu. Gunakan saja tombak. Dengan kekuatan tombak, mata besar Wuxian akan musnah. Dan sekarang, Kaisar Iblis Ilusi, salah satu dari 4 kaisar alam iblis, ditekan oleh mata besar Wuxian hingga dia hampir tidak bisa bernapas, dan hampir pingsan. Melihat pemandangan ini, apakah itu Kaisar Iblis Ilusi terdekat atau 3 Kaisar Iblis yang mengawasi api di seberang pantai? Mereka terkejut. Sebaliknya, Kaisar Iblis kuno tampak lebih tenang. Adapun Kaisar Iblis Ilusi, Kaisar Lik, dan Kaisar Iblis Darah, mereka semua tampak sulit dipercaya saat ini. Ini bukan pertama kalinya Kaisar Lik dan Kaisar Iblis Darah melihat metode Fang Yu. Lik King melihat Fang Yu turun dari langit dengan matanya sendiri, dan meledakkan monster raksasa laut hantu yang sangat besar dengan satu pukulan. Dan Kaisar Iblis Darah melihat Fang Yu menggunakan semacam teknik murid untuk dengan mudah memotong burung bangau yang sulit di awan, meninggalkannya berkeping-keping. Sekarang, mereka melihat Fang Yu menggunakan tombak bersama-sama, untuk menembus mata besar Wuxian, yang melepaskan berbagai kekuatan kuat, dan kemudian memusnahkannya. Sarana macam apa ini? 166. Fang Yu. Di mana perinya? Kekuatan serba seperti ini, sehingga guncangan di hati mereka tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin biksu asing yang begitu kuat bisa ada di tempat alam iblis ini? Pada saat ini, tidak ada suara lain selain deru medan perang. Tak satu pun dari 4 kaisar berbicara atau pergi. Pandangan mereka semua terfokus pada tubuh Fang Yu. Berdiri tinggi di langit, Fang Yu memegang tombak surgawi yang terbang kembali di tangannya. Dia tahu bahwa dia menyebabkan kejutan besar. Terlebih lagi, itu masih berasal dari keterkejutan 4 kaisar. Namun, itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia sudah memiliki gambaran tentang kekuatan 4 kaisar. Puncak perubahan Tuhan. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan satu sama lain tidak akan pernah berakhir dalam 100 pertempuran. Sekarang dia tahu perkiraan level lawannya, Fang Yu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimanapun, tampaknya 4 kaisar tidak bisa menjadi ancaman baginya. Setelah memecahkan mata besar berkabut, apa yang akan terjadi? Fang Yu memicingkan matanya dan menarik kembali Sky Celestial Holy Halberd ke dalam tubuhnya. Siapa kamu? Pada saat ini, Kaisar Iblis Ilusi di kejauhan mau tidak mau bertanya. Dia terengah-engah, menggunakan kekuatan peri miliknya untuk pulih dari luka-lukanya. Namun, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Fang Yu, dan keterkejutannya belum mereda. Namaku Fang Yu, aku seorang individu, kata Fang Yu. Jawaban ini jelas bukan yang ditanyakan. Di mata Kaisar Iblis Ilusi, orang kuat seperti Fang Yu, tidak peduli di alam atau pesawat mana dia ditempatkan, juga harus menjadi kehadiran yang kuat di pihak Megatron. Tidak mungkin untuk tidak diketahui. Dia ingin mengetahui identitas asli Fang Yu. Ngomong-ngomong, kultivator wanita di sebelah Fang Yu memiliki aura foto tingkat tinggi. Mungkinkah? Apakah kamu, dewa dari Protos tertinggi? Kaisar Iblis Ilusi menatap Fang Yu dan bertanya dengan takjub. Proto tertinggi, apa itu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, saya baru saja mengatakan bahwa saya adalah ras manusia. Ras manusia, apakah Anda telah begitu dianiaya oleh mata Wuxian hingga Anda kehilangan pendengaran? Tidak ada rasa hormat dalam kata-kata Fang Yu. Tapi sekarang, Kaisar Iblis Ilusi, di mana dia keberatan dengan hal ini?
Dia menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar, tapi dia masih tidak merasa lega. Fang Yu juga tidak lagi memperhatikan Kaisar Iblis Ilusi. Siapa dia, sebenarnya? Pada saat ini, Kaisar Iblis Darah yang berada jauh di belakang menoleh untuk melihat posisi Kaisar Iblis Kuno dan bertanya. Kaisar Iblis Kuno berdiri di udara, matanya tertuju pada Fang Yu, tanpa menoleh, menjawab, dia adalah seorang biksu manusia. Beku ras manusia, apakah kamu sendiri yang mempercayainya? Umat manusia saat ini, melihat 3000 alam, neraka tidak. Li Qing di sisi lain berkata, dengan keberuntungan umat manusia, mustahil memiliki ras sekuat itu. Bersiul, tidak lama kemudian seberkas cahaya kembali jatuh di langit, menyelimuti Fang Yu, Han Miaoyi, dan 4 kaisar. Ho, kemudian, mereka kembali ke tengah ngarai lagi. Tapi kali ini, prasasti itu hilang. Anomali di depannya menyebabkan 4 kaisar, Fang Yu dan Han Miaoyi yang baru saja kembali, ekspresi mereka berubah. Monumen batu besar yang tampak seperti pedang patah telah hilang, tetapi digantikan oleh sarkofagus yang tergantung di udara. Ukuran sarkofagus ini sangat normal, memperlihatkan warna putih keabu-abuan. Anda bisa merasakan bobotnya yang mengerikan hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. Sarkofagus itu melayang di udara, tidak bergerak, seolah-olah sudah ada di sana sepanjang waktu. Dan di antara nafas yang keluar, yang bisa dirasakan saat ini, hanyalah perasaan zaman dahulu. Dapat disimpulkan bahwa sarkofagus ini pasti sudah ada sejak lama, berasal dari zaman yang sangat jauh. Pada saat ini, keempat kaisar tampak berbeda, tetapi mereka semua memiliki keraguan dan keterkejutan di mata mereka. Adapun Fang Yu, kesadaran spiritualnya telah dilepaskan pada saat ini, menutupi sarkofagus sepenuhnya. Dia ingin langsung menyusup ke sarkofagus dengan kesadaran ilahi, sehingga dapat melihat pemandangan di dalam sarkofagus. Namun, ketika kesadaran ilahi menyentuh permukaan sarkofagus, ia sudah merasakan perlawanan yang sangat besar. Ini seperti tembok tak kasat mata yang mengisolasi kesadaran ilahi, dan tidak dapat terus masuk jauh ke dalam. Hanya saja yang ada di dalam sarkofagus, dianalisis dengan akal sehat, tidak lebih dari itu. Mayat, barang penguburan, menggabungkan isi prasasti yang terungkap pada loh batu sebelumnya, mata Fang Yu berkedip. Tablet batu menyebutkan makam peri kuno, jadi mayat di sarkofagus juga harus ditinggalkan oleh peri kuno tertentu. Adapun benda penguburan di sarkofagus, kemungkinan besar itu adalah daftar dewa legendaris. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu berbinar. Meski kesimpulannya belum tentu benar, selama bisa, itu sudah cukup membuatnya peduli. Hanya saja apa yang disebut kawasan kehidupan terbatas juga telah disebutkan pada loh batu sebelumnya. 166. Oleh karena itu, apapun yang ada di dalam sarkofagus ini, tidak boleh diperoleh dengan mudah. Sekali sarkofagus ini dibuka, pasti akan membawa bahaya besar, namun risikonya selalu sebanding dengan hasil panen. Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak, jadi dia melangkah maju. Wah, tapi saat ini, Li Qing di belakangnya bergerak lebih cepat darinya dan terbang langsung menuju sarkofagus. Namun dia berhenti sekitar 50 meter di depan sarkofagus. Bas, sebuah lampu menyala di Li Qing. Tubuh tidak mampu yang persis sama dengan tubuhnya dan bersinar dengan cahaya ungu muncul. Setelah itu, tubuh inkorporeal ini terus bergerak menuju sarkofagus. Tubuh Li Qing tetap di tempatnya dan menunggu. 3 kaisar iblis lainnya, Fang Yu dan Han Miaoyi semuanya menyaksikan adegan ini dalam diam. Mereka tidak terburu-buru untuk bersaing dengan Li Qing. Saat ini, tidak ada yang diketahui tentang sarkofagus ini. Tidak ada salahnya membiarkan Li Qing mencobanya terlebih dahulu. Desir-desir, tubuh inkorporeal yang dilepaskan oleh Li Qing dengan cepat mendekati sarkofagus yang tergantung di udara. Setelah beberapa saat, itu sampai di depan sarkofagus. Saat ini, tubuh virtual berhenti. Menghadapi sarkofagus, mengulurkan tangannya. Pada saat ini, 4 kaisar iblis, serta Fang Yu dan Han Miaoyi, semuanya menatap pemandangan ini. Mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Detik berikutnya, telapak tangan tak berwujud ini menyentuh permukaan sarkofagus. Wah, pada saat ini, tubuh tak berwujud ini tiba-tiba menghilang. Hilang begitu saja di depan mataku. Selain itu, tidak ada suara yang tidak normal, tidak ada fluktuasi nafas yang tidak normal. Sarkofagus itu masih tergantung di sana, dan tidak ada pergerakan. Tapi bukan itu intinya.
Karena, ketika Fang Yu dan 3 kaisar lainnya sadar kembali, mereka menyadari bahwa Kaisar Lik yang seharusnya berada tidak jauh di belakang tubuh inkorporeal juga telah menghilang. Fang Yu melihat sekeliling, kesadaran ilahinya juga menyebar. Tidak ada keberadaan Lik King yang ditemukan. Bahkan tidak ada jejak sisa nafas yang terlihat. Lik King, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya, menghilang begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, 3 Raja Iblis utama juga sedang melihat sekeliling, melepaskan pengetahuan spiritual mereka untuk mencari keberadaan Kaisar Lik. Tapi hasilnya sama saja, Lik King menghilang begitu saja. Tanpa merasakan hukum atau fluktuasi aura apapun, pembangkit tenaga listrik teratas di puncak alam transformasi ilahi menghilang begitu saja. Apa artinya ini? Terlebih lagi, Lik King tidak terlalu menyentuh sarkofagus tersebut. Dia sudah cukup berhati-hati, hanya menggunakan tubuh inkorporeal untuk menyentuh sarkofagus. Namun pada akhirnya, tubuh inkorporeal tersebut menghilang bersama keilahiannya. Dan yang paling penting adalah, kemana perginya Lik King? Kalau hanya dipindahkan ke tempat lain, tidak terlalu menakutkan. Tetapi setiap orang yang hadir, pada saat ini, memikirkan kemungkinan lain di benak mereka. Penghancuran, hilangnya Lik King mungkin berarti dia dimusnahkan saat dia menyentuh sarkofagus. 78 Jaringan Cina. Jika benar-benar dimusnahkan, maka kekuatan sarkofagus ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Itu adalah Raja Lik, salah satu dari 4 kaisar alam iblis, pembangkit tenaga listrik teratas dalam arti sebenarnya, basis budidaya puncak alam transformasi ilahi, ada kemungkinan besar untuk memasuki alam abadi yang mendalam di masa depan. Orang yang begitu kuat jika dia dimusnahkan hanya karena dia menyentuh sarkofagus. Tak terbayangkan, tidak bisa dibayangkan kekuatan yang terkandung di dalam sarkofagus ini. Pada saat ini, ekspresi ketiga kaisar iblis terkejut. Bahkan Fang Yu terkejut di matanya. Dia memikirkan beberapa kemungkinan konsekuensi dari menyentuh sarkofagus. Misalnya sarkofagus meledak, hukum melonjak, listrik meledak dan lain sebagainya. Tapi dia tidak menyangka tubuh inkorporeal ini dan Lik King yang melepaskan tubuh inkorporeal akan hilang. Hilang begitu saja, itu tidak akan dimusnahkan secara langsung, seharusnya begitu. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Fang Yu tidak yakin, karena Lik King menghilang terlalu cepat, terlalu aneh. Dia tahu bahwa seluruh penonton, termasuk dirinya sendiri, tidak bereaksi, dia juga tidak memperhatikan ketika Lik King menghilang. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat sarkofagus di depan. Sarkofagus tersebut masih mengambang di sana dengan tenang, tanpa kecuali. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lik King terakhir yang menyentuh sarkofagus telah menghilang. Apakah Fang Yu akan menjadi yang kedua? Sejujurnya, dia sangat ingin mencobanya. Hanya dengan mengalaminya secara langsung Anda dapat mengetahui apa yang dialami oleh Lik King. Namun melakukan hal tersebut memang ada bahayanya pada tingkat tertentu. Dia enggan menjadi tikus putih kecil ini. Jadi Fang Yu mengalihkan pandangannya ke 3 kaisar iblis di belakang. Sarkofagus ini pasti ada hubungannya dengan warisan kaisar iblis. Mungkin siapapun yang menyentuh sarkofagus terlebih dahulu bisa langsung diteleportasi ke tempat warisan. Fang Yu berkata, jika seperti yang saya katakan, maka Lik King yang memimpin. Itu adalah tempat warisan, bukankah kamu cepat-cepat? Saya mengatakan ini, tetapi saya tidak mendapat tanggapan apapun. Ketiga Raja Iblis itu menatap mata Fang Yu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, jika Anda mengatakan ini. Siapa yang akan mempercayainya? Hilangnya Lik King mengungkapkan perasaan aneh tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Kalau memang ingin berteleportasi ke tempat warisan, kenapa repot-repot membuat sarkofagus seperti itu, dan kenapa misterius sekali? Karena menurutmu begitu, kamu dapat maju dan mencoba. Kami bersedia membiarkanmu pergi ke tempat warisan terlebih dahulu. Pada saat ini, Kaisar Setan Darah berbicara. Hei, itu juga warisan ras monstermu, bagaimana aku bisa malu menjadi orang pertama yang naik? Kata Fang Yu. Hehe, Kaisar Iblis Darah mencibir, masih ingin berbicara. Bas, saat ini, sarkofagus di depan tiba-tiba menjadi tidak normal. Permukaan sarkofagus bersinar abu-abu. Bum-bum, saat ini, papan peti mati di atas sarkofagus mulai bergetar. Saking gemetarnya,
Anda bisa merasakan beban yang mengerikan di sarkofagus tersebut. Boom-boom, suara teredam di sarkofagus semakin keras, dan setiap ketukan seperti genderang yang ditabuh di dalam. Rao adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Fang Yu dan 3 kaisar iblis utama, dan dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Suara teredam ini terasa seperti seseorang di dalam sarkofagus sedang mencoba mengangkat papan peti mati yang menutupinya, dan keluar dari sana. Entah kenapa, suasananya menjadi sangat tegang. Ketiga kaisar iblis itu menatap sarkofagus dengan ekspresi terkejut. Mereka ingin tahu apa yang ada di dalam sarkofagus, tapi mereka takut. Li Qing telah menghilang, mereka tidak ingin menghilang juga. Tidak peduli apapun yang terjadi, keberadaan di sarkofagus ini pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka tidak akan pernah ramah. Namun apapun yang mereka pikirkan, mereka sepertinya tidak mampu mengubah kenyataan yang terjadi saat ini. Setelah melihat akhir dari Li Qing, mereka tidak pernah bisa maju untuk menyentuh sarkofagus, atau melepaskan energi sihir untuk menekan keberadaan di sarkofagus. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Di sisi Fang Yu, Han Miaoyi melihat sarkofagus dengan wajah pucat. Dan berkata, "Saudara Fang, saya merasa tidak enak. Apa yang salah?" Fang Yu memandang Han Miaoyi. Keberadaan di sarkofagus ini, sangat kuat, pasti sangat kuat. Han Miaoyi menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Jika keluar, itu akan menyebabkan bencana besar." "Apakah ini instingmu?" Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. "Yah, tubuhku sepertinya telah berurusan dengan keberadaan di sarkofagus, dan aku sangat takut akan hal itu." Han Miaoyi menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata, "Lagi pula, aku merasa keberadaan sarkofagus ini adalah alasan terbentuknya tempat ini, dan itulah protagonis dari tempat ini." Mendengar kata-kata Han Miaoyi, Fang Yu menyipitkan matanya dan melihat ke sarkofagus di depan. Boom-boom, suaranya menjadi semakin keras, dan papan peti mati bergetar semakin parah. Jika ini terus berlanjut, papan peti mati pasti akan dibuka paksa. "Lalu bagaimana menurutmu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Fang Yu bertanya, "Apakah kamu akan melangkah maju dan menekan papan peti mati?" Aku tidak tahu." Han Miaoyi sudah agak tergagap, jelas sangat gugup. Ketegangan semacam ini adalah intuisi yang dibawa oleh tubuhnya, yaitu tubuh para dewa dan iblis. Dengan kekuatan para dewa dan iblis, itu dapat membuatnya berkesan dan sangat menakutkan akan keberadaannya. Kekuatan secara alami tidak perlu dikatakan. Ledakan. Pada saat ini, papan peti mati sarkofagus pecah lagi dengan suara teredam yang keras. Kali ini membuat papan peti mati memantul, memperlihatkan sedikit celah. Boom-boom-boom. Nafas yang sangat sedingin es mengalir dari celah. Saat ini, nafas kuno dan menakutkan ini dapat dirasakan di seluruh ngarai. Nafas mengandung rasa dingin yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama ia sangat agresif, dan kekuatan penekannya sangat kuat. Pada saat ini, 3 kaisar iblis utama yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa. Nafas ini, saya khawatir kekuatannya berada di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Tidak peduli apa keberadaan di sarkofagus itu, kekuatannya telah melampaui alam surgawi abadi. Itu Xuanxian, kita tidak bisa membiarkannya keluar, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Pada saat ini, Kaisar Iblis Ilusi berbicara. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Sebelum menghadapi mata besar Wushan, dia sudah menghadapi kematian. Kini, perasaan sekarat ini datang lagi. Dia tidak lagi peduli dengan martabat Kaisar Iblis, dan dia bahkan tidak memikirkan tentang warisan apapun. Satu-satunya idenya adalah untuk hidup. Tidak boleh mati di sini. Kita harus bekerja sama untuk menekan sarkofagus ini. Kalian semua harus merasakan aura di dalam sarkofagus. Ini adalah peri misterius. Keberadaan alam peri yang dalam. Suara Kaisar Iblis Ilusi bergetar dan berkata, "Lagi pula, kemungkinan besar ia telah menjadi roh kebencian. Begitu ia keluar dari sarkofagus, ia pasti akan membunuh semua makhluk di depanmu." Meskipun Kaisar Iblis Ilusi sangat ketakutan, tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Saat ini, keberadaan di dalam sarkofagus belum muncul, tapi nafas telah membuat mereka berdiri dengan seluruh tubuh mereka, merasakan bahaya yang paling besar. Tapi apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menahan sarkofagus tersebut? Sebelumnya,
Li Qing baru saja mengirimkan tubuh inkorporeal untuk menyentuh sarkofagus, dan benda itu menghilang. Jika mereka menggunakan energi, mereka mungkin mengalami bencana yang sama. Pada saat ini, 3 kaisar monster besar semuanya mengarahkan pandangan mereka pada Fang Yu. Mengenai kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu sebelumnya, meskipun mereka tidak mengatakan apapun di permukaan, nyatanya, mereka sudah sepakat bahwa kekuatan Fang Yu lebih kuat dari mereka. Saat ini, mereka juga ingin mengetahui sikap Fang Yu, tapi Fang Yu tidak mengungkapkan apapun. Ternyata orang ini, cek-cek, setelah nafas di sarkofagus keluar, suara Li Huoyu terdengar di telinganya. Tahukah kamu apa yang ada di dalam sarkofagus? Fang Yu langsung bertanya, cepat beritahu aku. Aku tidak tahu, tapi saat nafasnya keluar, aku mengetahuinya. Li Huoyu berkata, orang ini tidak sederhana, dan tempat ini tidak sederhana. Siapa yang menyamarkan tempat ini sebagai pasar iblis? Benar-benar berani, sangat besar. Jangan khawatir, jawab pertanyaanku, ada apa orang di sarkofagus ini? Fang Yu bertanya dengan penuh semangat. Gui Zanxian, pasar ini, sebenarnya seharusnya adalah kuburan hantu Zanxian, seharusnya disebut pasar makam, kata Li Huoyu. Hantu, apa ini? Fang Yu membuka lebar matanya dan terus bertanya. Kamu harus memahami arti kata ini. Menurut arti aslinya, ini merujuk pada para dewa yang telah diturunkan ke dunia fana. Li Huoyu berkata, hantu dan makhluk abadi sebenarnya sama, apakah Raja Peri masa depan dibudidayakan oleh ras teratas dari alam tertinggi. Tetapi karena kesalahan besar, dia diusir oleh ras itu dan diasingkan ke tingkat yang lebih rendah. Setelah itu, calon Raja Abadi ini menyerah pada dirinya sendiri, sebenarnya, itu tidak dianggap merugikan diri sendiri. Bagaimanapun, dia penuh balas dendam, dan akhirnya menjadi iblis. Jalan kultivasi jatuh ke dalam acara hantu, melanggar jalan surgawi, dan dikutuk oleh surga. Tetapi karena kebencian, ini sangat berat, tidak dapat mati sepenuhnya, tetapi tubuh fisik runtuh karena pencambukan Tuhan. 78 Zhong Wenwang. Berbicara tentang ini, Li Huoyu terdiam, singkatnya, keberadaannya sangat istimewa, bahkan sedikit bertentangan dengan hukum kehidupan, ia telah menjadi eksistensi antara hidup dan mati. Inilah asal-muasal hantu abadi yang saya tahu. Keberadaannya sama istimewanya dengan Star Devourer. Ini adalah produk dari berbagai kombinasi yang tidak disengaja, dan unik di seluruh bidang. Para dewa dan iblis mungkin pernah bertemu dengan hantu dan makhluk abadi sejak lama, jadi mereka memiliki kesan terhadap mereka. 166. Lalu kenapa hanya Han Miaoyi yang bisa memahami prasasti di sini? Fang Yu bertanya lagi. Ini sulit untuk dikatakan, karena saya tidak tahu mengapa hantu itu sekarang ada di dalam peti mati, mungkin dia disegel oleh keberadaan yang lebih kuat. Li Huoyu berkata, Han Miaoyi dapat memahami beberapa hal. Karakter tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hantu abadi yang tersegel di sini mungkin ada hubungannya dengan dia. Kata-kata ini menyebabkan mata Fang Yu berkedip, dan kilatan inspirasi di benaknya. Bukankah itu ada hubungannya dengan para dewa dan iblis? Bukankah itu ras kedua dari para dewa dan iblis? Itu hanyalah keluarga dewa dan iblis kedua yang lebih maju. Fang Yu memikirkan protos tertinggi yang disebutkan oleh Kaisar Iblis Ilusi. Mungkinkah? Lupakan saja, membaca UU bukanlah waktunya untuk memikirkan hal ini sekarang. Fang Yu menggelengkan kepalanya, menatap sarkofagus yang terus-menerus berdesir dan bergetar semakin hebat, dan bertanya, Li Huoyu, hantu ini. Bagaimana Zanxian berhubungan dengan pasar iblis? Bagaimana aku tahu? Tapi di permukaan, itu pasti sebuah godaan. Jika bukan karena reruntuhan iblis, 4 kaisar alam iblis tidak akan menemukannya, dan tidak akan masuk. Jawab Li Huoyu, kalau begitu, ini adalah tindakan melawan 4 kaisar alam iblis. Sial, bukankah itu bencana yang tidak disengaja bagiku? Fang Yu mengangkat alisnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan hal ini. Sekarang Anda telah memasuki kuburan ini, bersiaplah untuk menghadapi hantu dan makhluk abadi yang akan keluar dari peti mati. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa melawan orang ini bukanlah lelucon. Ya, secara tidak sengaja, Anda memang akan mengalami kerugian yang besar, dan kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, kata Li Huoyu. Dia belum keluar dari peti matinya, apakah saya masih punya kesempatan untuk naik dan menekan papan peti mati? Fang Yu bertanya, pengekangan pada permukaan sarkofagus ini tidaklah sederhana.
Bukankah kamu baru saja melihat akhir dari Kaisar Iblis? Li Huoyu berkata dengan lemah, lagi pula, ada kemungkinan besar kamu tidak akan bisa menekannya saat kamu naik sekarang. Bawa kamu ke sini, karena aku ingin membunuh kalian semua, aku khawatir aku sudah merencanakannya, lepaskan hantu dan makhluk abadi. Sarkofagusnya sendiri telah rusak, dan Anda tidak dapat menekannya saat naik. Sebaliknya, Anda akan menderita pengekangan sarkofagus itu sendiri, dan serangan balik ganda dari roh hantu. Tuan, menghadap hantu, ingatlah untuk tidak membiarkannya menyentuh tubuh Anda secara langsung. Pada saat ini, seruan dingin air mata juga berbicara. Jika kamu tidak bisa membiarkannya menyentuh tubuhku, maka tidak bisakah aku melawannya dalam pertarungan jarak dekat? Fang Yu bertanya sambil melebarkan matanya. Aku berkata sebelumnya bahwa keberadaan hantu abadi melanggar hukum surga dan hukum kehidupan. Oleh karena itu, tubuhnya penuh dengan serangan balik sebab akibat. Li Huoyu berkata, jika kamu membiarkannya menyentuhmu, itu akan terkontaminasi dengan serangan balik sebab akibat, itu akan berdampak besar pada dirimu saat ini. Tidak bisa disentuh langsung oleh itu. Mata Fang Yu berkedip-kedip, menatap sarkofagus di depannya. Pada saat ini, suasana hatinya sudah sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan dengan keterbatasan besar dalam hal semacam ini, pertempuran. Hantu, dibuang, jelas, itu juga ada dalam legenda. Meskipun saya tidak tahu mengapa itu muncul di sini, kenyataannya sudah di depan mata. Bang, bang, suaranya menjadi semakin keras, dan pelat peti mati yang ditekan di atas sarkofagus terus-menerus dipaksa untuk membuka celah. Nafas hantu dan makhluk abadi telah memenuhi seluruh ngarai. Bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat 3 Raja Iblis pun bisa merasakannya, rasa dingin yang menggigit, menyusup ke dalam daging dan darah mereka dan memasuki tubuh mereka. Saudara Fang, itu akan segera keluar. Han Miaoyi menatap sarkofagus di depannya, berbisik, nah, kalau keluar nanti, kamu akan mundur, sejauh mungkin, kata Fang Yu. Kalau begitu kamu, bahkan jika sifat ilahi Han Miaoyi selalu tenang dan bijaksana, dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya saat ini, dan dia tampak sangat terganggu. Dia lebih mirip Han Miaoyi pada awalnya. Ngarai ini sebenarnya adalah sangkar, dan semua sisinya disegel oleh hukum, yang setara dengan sangkar. Fang Yu berkata, juga, ada hantu dan makhluk abadi di sarkofagus ini, dan kamu tidak dapat membantu. Hantu Bengsian, Han Miaoyi tercengang. Pada saat ini, ingatannya yang berdebu sepertinya terbuka. 166. Dia teringat beberapa bagian ingatan tentang pertarungan dengan hantu dan makhluk abadi. Ya, itu, sangat kuat, jawab Han Miaoyi. Fang Yu, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Kaisar Iblis Ilusi di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa pekerjaanmu? Fang Yu bertanya secara retoris. Saya baru saja mencobanya. Saya tidak bisa menggunakan hukum ruang. Seluruh ruang tertutup. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kaisar Iblis Ilusi mengertakkan gigi dan menahan rasa takut di dalam hatinya. Ada perkelahian. Ini jebakan, kita semua tertipu. Pada saat ini, Kaisar Iblis kuno yang belum berbicara juga berkata. Dia tampak muram dan nadanya dingin. Nafas Kaisar Iblis adalah hanya umpan untuk memikat kita ke tempat ini, kata Kaisar Iblis. Kuno dengan dingin, dan ketika kita melawan 4 iblis raksasa kuno itu, seluruh ruang tempat kita berada telah ditutup, dan segala sesuatu di dunia luar telah disegel. Semua koneksi terputus. Setelah itu, kita akan melawan keberadaan di sarkofagus ini melawan binatang yang terperangkap. Semua ini dirancang, targetnya mungkin adalah 4 kaisar dunia iblis kita benar-benar jatuh ke dalam perangkap. 78 Chinese Network. Petik 2. Siapa ini? Siapa yang berani menghitung 4 kaisar kita? Kaisar Iblis Ilusi meraung dengan gigi terkatup. Dia menderita luka berat dan menerima kontrak Fang Yu lagi. Dia tahu bahwa dia sekarang yang paling berbahaya. Oleh karena itu, dia sedikit salah. Tidak masuk akal untuk membicarakan hal ini sekarang, jadi mari kita singkirkan lawan di depanmu dulu. Kaisar Iblis kuno berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kamu tidak akan takut padamu tidak akan menemukan tangan hitam di balik layar. Kita harus bergandengan tangan lagi. Kaisar Iblis Darah tidak berbicara, tapi menilai dari penampilannya, dia setuju dengan apa yang dikatakan Kaisar Iblis kuno.
Iblis ilusi kaisar mengangguk dengan berat dan menatap Fang Yu lagi. Faktanya, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan bertarung lagi. Karena kekalahan besar dalam pertempuran dengan Wuxian Bikai, dia sekarang bahkan tidak memiliki pemain terkuat di masa kejayaannya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan rasa takutnya. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari aliansi ini, dan harapan untuk bertahan hidup bahkan lebih kecil. Dan Fang Yu juga tidak berbicara. Baginya, tidak masalah bergabung atau tidak. Boom, engah. Saat ini, suara teredam di sarkofagus tiba-tiba berubah menjadi ledakan. Bagian atas papan peti mati yang menutupi sarkofagus hancur. Lengan abu-abu dan ramping terentang darinya. Telapak tangannya masih berbentuk cakar, ledakan. Pada saat papan peti mati dipaksa, nafas yang menyelimuti seluruh ngarai tiba-tiba naik. Dinginnya pahit, seperti jatuh ke dalam gua es. 3 kaisar iblis yang hadir, Han Miaoyi, mengubah ekspresi mereka saat ini. Sebab, mereka merasakan hawa dingin yang parah ini menembus tubuh mereka dalam sekejap. Boom, boom, boom. Ketiga kaisar iblis berturut-turut melepaskan kekuatan abadi dan menyelimuti permukaan seluruh tubuh, untuk menahan rasa dingin yang turun antara langit dan bumi. Rasa dingin ini berbeda dengan rasa dingin pada umumnya. Setelah menembus ke dalam tubuh, bahkan akan menimbulkan dampak yang besar pada jiwa, mempengaruhi kerja kekuatan peri di dalam tubuh. Oleh karena itu, ketiga kaisar iblis memiliki ekspresi yang sangat jelek saat ini, dan mereka semua menatap sarkofagus di depan mereka. Mereka tahu bahwa lawan yang mereka temui kali ini sangat kuat. Ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup tidak pernah mudah. Dibandingkan dengan 3 kaisar iblis utama, Han Miaoyi, yang memiliki tubuh para dewa dan iblis, tampak lebih santai. Tapi wajahnya tidak begitu cantik, dan dia masih pucat. Bagaimanapun, wilayahnya saat ini adalah yang terendah di dunia. Tentu saja, kecuali Fang Yu, bunga aneh. Dalam menghadapi udara dingin yang luar biasa, selain melepaskan kekuatan perinya sendiri, dia harus mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk nyaris tidak bisa melawan. Fang Yu adalah orang yang tampil paling santai. Cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya, menyipitkan matanya untuk mengamati sarkofagus yang tergantung di depannya. Udara dingin di sekitarnya memang sangat istimewa dan kuat, namun bagi Fang Yu, itu tidak cukup untuk membutuhkan perhatian. Satu-satunya kekhawatirannya saat ini adalah keberadaan di sarkofagus. Hantu Li Huoyu dibuang abadi. Jika kekuatan hantu yang dibuang abadi ini dapat dibandingkan dengan Star Devourer, itu sangat sulit untuk dihadapi, kata Fang Yu dalam hatinya. Itu setara dengan Star Devourer. Itu tidak cukup. Suara Li Huoyu terdengar, saya baru saja mengatakan bahwa keunikan keberadaan Ghost Immortal sama dengan Star Devourer, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa kedua kekuatan mereka berada pada level yang sama. Untuk menentukan kekuatan Star Devourer, ia terus berkembang sepanjang waktu. Tentu saja, hantu abadi juga sangat kuat. Adapun di mana kekuatannya, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda akan melihatnya nanti. Anda juga bisa menyadarinya sendiri. Kakak, saat ini sarkofagus di depan masih bergetar. Setelah satu tangan direntangkan terlebih dahulu, lengan lainnya juga direntangkan. Kedua lengan yang sangat ramping dan berkulit abu-abu terentang tinggi, seolah-olah sedang meregangkan tulang mereka. Papan peti mati bagian atas telah diangkat, dan hanya bagian bawah yang masih tertutup. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan lagi. Bagian bawah papan peti mati juga meledak. Saat ini, papan peti mati sarkofagus telah terbuka penuh. Swiss. Terlihat semburan udara dingin berwarna abu-abu terpancar dari dalam sarkofagus. Saat ini, di posisi Fang Yu, tidak ada cara untuk melihat bagian dalam sarkofagus. Namun kedua lengan yang menjulur dari sarkofagus telah diturunkan dan dicengkeram pada kedua sisi sarkofagus. Keberadaan di sarkofagus, keluar. Kaisar Iblis Kuno, Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Ilusi, menatap sarkofagus. Kakak, terdengar suara nyaring lagi, seperti suara tulang. Saat ini, keberadaan di dalam sarkofagus perlahan-lahan bangkit. Profil dan tubuhnya muncul di bidang penglihatan. Uban yang panjang tampak tidak berserakan, melainkan rapi, namun tanpa kilau, seperti sutra kering. Ia mengenakan gaun tipis berwarna abu-abu putih, tidak ada yang istimewa dari sosoknya, bahkan terlihat sedikit kurus. Ini, hantu yang dibuang. Sejujurnya, penampilan ini sedikit berbeda dari ekspektasi Fang Yu. Sebab,
Di antara perbincangan tentang hantu Bengxian yang terdengar dari Li Huoyu, hantu Bengxian ini pastilah eksistensi yang sangat gila. Tapi sekarang tampaknya setidaknya tidak ada jejak kegilaan di permukaan, tapi itu tidak normal, rapi. Saya hanya bisa menggunakan kata sifat ini untuk menggambarkan perasaan pertama. Setelah duduk, Gui Zanxian tidak bergerak, dan rambut abu-abunya tergerai, menutupi profilnya. Nafas ketiga Raja Iblis dilepaskan, dan nafas tiga dewa di puncak transformasi tidak kuat. Mata mereka penuh kewaspadaan, karena mereka tahu betul bahwa kekuatan keberadaan di depan mereka pasti sangat menakutkan. Terlebih lagi, tidak ada keramahan terhadap mereka, yang ada hanya permusuhan. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik teratas terjadi antara lampu listrik dan batu api. Mereka harus bersiap, dia telah keluar hantu. Mata indah Han Miaoyi penuh dengan keterkejutan. Kenangan akan hantu dan makhluk abadi terukir di tubuhnya. Mantan dewa dan iblis telah berperang melawan hantu dan makhluk abadi. Terlebih lagi, pertandingan itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada para dewa dan iblis. Inilah asal mula ketakutannya terhadap hantu dan makhluk abadi. Oke, kamu akan mundur. Begitu orang ini bangun, dia pasti akan melakukannya. Fang Yu melihat ke arah hantu abadi yang dibuang yang duduk di sarkofagus di depan, dan berbicara kepada Han Miaoyi. Bagus. Han Miaoyi mengangguk dan mulai mundur. Pada saat ini, hantu dan makhluk abadi yang duduk di sarkofagus tiba-tiba menoleh. Fang Yu, tiga kaisar iblis utama, dan Han Miaoyi juga melihat wajahnya dengan jelas saat ini. Sangat tampan. Ini adalah perasaan pertama Fang Yu di dalam hatinya. Sepasang alis pedang, batang hidung yang menjulang, tinggi, dan wajah bersudut. Jika bukan karena mata dan kulitnya yang pucat, maka dia terlihat seperti pria cantik biasa. Tetapi pada saat ini, pandangan Gui Zanxian tertuju ke arah Fang Yu. Bukan melihat ke arah Fang Yu, tapi ke arah Han Miaoyi yang hendak mundur. Mata abu-abu dari hantu abadi sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Saat Anda melihatnya, Anda akan merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang maut, dan jiwa Anda akan gemetar. Itu adalah kamu, kata hantu itu, nadanya tampak sangat lembut, tetapi ada rasa dingin yang menakutkan di dalamnya. Han Miaoyi menatapnya, hatinya gemetar, dan sedikit gemetar. Terakhir kali pertempuran belum ditentukan, tapi berapa tahun yang lalu. Saya tidak ingat. Gui Zanxian menatap Han Miaoyi, sudut mulutnya sedikit melengkung, menunjukkan senyuman tipis, dan bertanya lagi jalan. Han Miaoyi saat ini belum pulih ke masa kejayaannya, dan hantu serta makhluk abadi tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa menjawab dengan sepatah kata pun. Oh, sepertinya kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Ghost Immortal mengangkat alisnya sedikit, tetapi senyumannya bahkan lebih cerah, dan berkata, tapi aku tetaplah diriku yang dulu. Ledakan. Begitu suara itu turun, sarkofagus tempat hantu itu tiba-tiba meledak. Boom! Di tengah suara ledakan, sarkofagus itu hancur total. Semua hukum sarkofagus itu sendiri hancur saat ini. Setelah asap dan debu menghilang, hantu dan makhluk abadi berdiri di tempatnya. Rambut abu-abu panjangnya bergerak mengikuti angin, dan senyuman dingin selalu tersungging di wajah tampannya. Ditian masih kuat, jadi dia telah menyegelku selama bertahun-tahun. Gui Zanxian bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia masih tidak bisa membunuhku. Berdengung. Pada saat ini, aura di tubuh mulai meningkat. Seluruh ruang di ngarai ditekan oleh nafasnya. Nafas ketiga Raja Iblis telah sepenuhnya kewalahan. Dia akan melakukannya. Hati Kaisar Iblis Ilusi terkejut, matanya membelalak. Kamu bukanlah dirimu yang dulu, jadi itu akan sangat membosankan. Gui Zanxian memandang Han Miaoyi lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata. Han Miaoyi mengertakkan gigi dan menopangnya dengan kuat. Pemaksaan yang disebabkan oleh sensor hantu terhadap dirinya terlalu kuat. Di permukaan, sepertinya hanya beberapa kata yang terucap, tapi nyatanya, itu adalah benturan nafas. Han Miaoyi saat ini telah benar-benar hancur dalam hal ini. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba muncul di depan Han Miaoyi, menghalangi pandangan hantu abadi. Jangan terlalu banyak bicara, nanti mudah ditampar. Fang Yu tersenyum. Gui Zanxian menatap Fang Yu, tidak ada perubahan suasana hati yang terlihat di pupil abu-abunya. Kamu benar, Gui Zanxian mengangguk. Ledakan. Saat ini, lokasi Fang Yu meledak. Seluruh tanah runtuh, dan jelaga ada di mana-mana.
Memanggil, cahaya keemasan keluar dari asap dan debu. Fang Yu memeluk Han Miaoyi dengan satu tangan dan terbang kembali bersamanya. Gui Zanxian melihat punggung Fang Yu dan sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, pandangannya beralih ke samping. Itu adalah area di mana tiga kaisar iblis berada. Raksasa, Gui Zanxian memiringkan kepalanya. Kulit kaisar iblis ilusi berubah, dan dia segera menggerakkan keterampilan tubuhnya sebelum berkedip kembali. Tapi kaisar iblis darah dan kaisar iblis kuno melepaskan kekuatan abadi mereka secara ekstrim, menutupi seluruh tubuh. Kekuatannya tidak buruk. Hantu itu mengangguk, lalu menunjukkan senyuman jahat, tapi kalian, semua harus mati. Di sela-sela kata-katanya, telapak tangan kirinya tiba-tiba menebas ke depan. Ledakan, nafas dahsyat yang tak terlihat, terpotong di udara. Pukulan ini ditujukan kepada kaisar iblis darah dan kaisar iblis kuno. Keciut, kedua kaisar iblis itu sama-sama menggunakan keterampilan fisik mereka, ingin menghindari serangan itu terlebih dahulu. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika mereka ingin pergi, hantu abadi itu mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan kanannya yang berwarna abu-abu putih memberikan genggaman ringan. Desir-desir, di udara, bola ajaib melingkar terbentuk di sekitar tubuh dua kaisar iblis. Bola ditutup, dan paksaan internal meningkat hingga ekstrim. Kaisar iblis darah dan kaisar iblis kuno menjerit kesakitan, dan urat biru muncul di dahi mereka. Kekuatan kedua bola abu-abu ini sangat menakutkan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, mereka hanya merasa tubuh mereka akan hancur. Pada saat ini, kekuatan yang baru saja ditebas Gui Zanxian dengan telapak tangan kirinya juga meledak di depan mereka. Mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa bertahan. Boom! Dua ledakan. Kaisar iblis darah dan kaisar iblis kuno menderita pukulan keras di udara yang diterbangkan tubuh mereka. Boom! Boom! Mereka jatuh ke tanah di kejauhan satu demi satu, mengeluarkan suara keras. Namun, kaisar iblis ilusi yang menangkap pemandangan ini dengan akal ilahi bahkan lebih ketakutan di dalam hatinya. Dia terbang menuju kejauhan seperti melarikan diri, hanya ingin menjauh dari hantu. Bahkan kaisar iblis kuno dan kaisar iblis darah terkena pukulan keras dengan begitu mudahnya, apalagi setengah dari kekuatannya. Berlari, harus berlari cepat. Namun, pada saat ini, pandangan Gui Zanxian telah tertuju padanya, melarikan diri adalah tindakan yang tidak ada artinya. Gui Zanxian mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan menekannya sedikit. Ledakan, kaisar iblis ilusi, yang masih melarikan diri di kejauhan, tersambar petir, dan tubuhnya yang masih melaju tiba-tiba jatuh. Banglong, tubuhnya terhempas ke tanah, menimbulkan suara keras dan meledakkan lubang besar. Sepa, wajah Gui Zanxian penuh ketidakpedulian, dia menoleh dan melihat ke samping. Posisi ini persis di mana Fang Yu berada. Saat ini, Fang Yu telah menempatkan Han Miaoyi di tempat yang lebih aman. Pada saat yang sama, lapisan formulir dibuka. Permukaan tubuhnya tampak tembus cahaya, dengan cahaya keemasan berkilauan. Baru saja, dia melihat penampilan Gui Zanxian menghadapi tiga kaisar iblis utama. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai bergulir. Ketiga kaisar iblis ini, yang mewakili tingkat puncak dunia iblis, adalah. Ini juga berarti bahwa terlepas dari tingkat kultivasi spesifiknya, setidaknya kekuatannya telah sepenuhnya melampaui tingkat puncak alam transformasi ilahi. Dengan kata lain, ia bisa dianggap sebagai lawan di atas Xuanxian. Setidaknya Xuanxian. Selain itu, Li Huo Jade dan Chilingters telah mengingatkan Fang Yu bahwa dia harus memperhatikan lawan ini. Oleh karena itu, kali ini Fang Yu tidak perlu menguji kekuatan lawannya. Lawannya sangat kuat. Langsung saja kita buka layar formnya. Yah, ini sedikit lebih menarik sekarang. Nafasmu benar-benar berbeda dari sebelumnya, kamu. Hantu abadi itu menatap Fang Yu, seolah memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat satu jari. Jari ini memicu hukum seluruh ruang dalam sekejap. Paksaan yang mengerikan jatuh dari langit dan langsung meledakkan Zhong Fang Yu. Banglong, Fang Yu terpaksa jatuh ke tanah karena kekuatan ini. Namun, di saat yang sama, dia juga melepaskan Z yang kuat, dan dengan paksa berdiri diam sebelum mendarat. Bum bum bum. Namun, tanah di bawah kakinya tidak dapat menahan kekuatan ini, dan terus runtuh. Fang Yu melihat ke arah hantu dan makhluk abadi, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, tombak suci di langit bersinar dengan cahaya.
Perak, Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit, dan melemparkannya ke lokasi hantu abadi. Ledakan, tombak suci langit meledak dari langit, menyapu kekuatan mengerikan. Guncangan kengerian menghantam hantu itu secara langsung. Namun, hantu itu tidak bermaksud mengelak. Menghadapi tombak suci langit yang deras, dia langsung mengangkat tangan kirinya yang ramping. Ledakan, detik berikutnya, tombak suci langit meledak di depan hantu abadi. Gui Zanxian langsung menggunakan tangan kirinya untuk meraih kepala Celestial Halberd yang tajam dan kuat. Kakak, tangan kiri Ghost Immortal diledakkan dengan suara dingin dari tombak suci langit. Namun, dia tidak pernah bergeming. Kekuatan yang terkandung dalam tombak suci langit tiba-tiba dicerna oleh tangan kiri hantu itu. Dalam hal ini, momentum tombak suci langit berangsur-angsur berkurang. Gui Zanxian mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih tubuh tombak suci di langit. Celestial Halberd bergetar hebat, dan permukaannya bersinar dengan cahaya perak. Tombak panjang ini, wajah Ghost Immortal tiba-tiba menunjukkan ekspresi, dan dia melihat posisi Fang Yu. Memanggil, saat ini, Fang Yu tidak lagi dalam posisi semula. Dia muncul di belakang hantu Beng Xian. Aku tidak bisa menyentuhnya secara langsung, dan ada lapisan kekuatan di permukaan tubuhku, jadi itu bukan sentuhan langsung. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan menyerang bagian belakang hantu abadi. Gui Zanxian langsung berbalik, menghadap Fang Yu. Menghadapi tinju Fang Yu, dia mengangkat telapak tangan kirinya, mencoba menangkapnya. Ledakan, namun, yang tidak dia duga adalah kecepatan tinju Fang Yu tiba-tiba meningkat 2 kali di udara. Telapak tangan kiri yang ingin dia blokir pukulannya melambat. Ledakan, pukulan Fang Yu langsung mengenai dada hantu itu. Bang Long, pada saat ini, Fang Yu merasakan nafas dingin dan aneh keluar dari permukaan tinjunya. Nafas ini terhalang oleh cahaya keemasan di permukaan kepalan tangan. Tapi Fang Yu tidak asing dengan nafas ini. Pada awalnya, di Datian Chensing, Yege yang di iblis semuanya terkontaminasi oleh kekuatan seperti itu. Inilah, kekuatan sebab dan akibat. Mata Fang Yu berkedip, tapi tinjunya tidak menarik kembali. Boom! Hantu abadi itu dipukul dengan keras dan tubuhnya terbang mundur. Semburan kekuatan ini kembali menghancurkan bumi. Dengan pukulan Fang Yu, Gui Zanxian menyerang mundur ratusan meter. Terlihat jelas ada depresi di dadanya. Hantu abadi menstabilkan sosoknya di udara dan menatap lurus ke arah Fang Yu. Kakak, depresi di dada pulih hampir seketika. Gui Zanxian memandang Fang Yu dan mata abu-abunya terbuka lebar. Setelah itu, dia menyeringai dan menunjukkan senyuman gila. Ya, kamu sangat lucu. Kamu sangat lucu. Gui Zanxian mengangkat kepalanya dan tertawa aneh. Pada saat ini, sifatnya seolah terekspos. Bum bum bum, hantu itu tertawa, lengannya terentang, menyebabkan seluruh ngarai bergetar. Di langit, kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya sedang melonjak. Hantu itu tertawa, nafasnya terus naik, dan kekuatannya terus menguat. Sebuah tanda tiba-tiba muncul di mata abu-abunya. Kedua tanda ini terlihat seperti persegi, namun terdapat tanda melingkar di dalamnya. Kotak dan lingkaran terus berubah, memancarkan suasana hukum yang berbeda. Tawa hantu itu tajam, tapi penuh kebencian. Hanya mendengarkan saja, Anda bisa merasakan kebencian dan keengganan di hatinya, serta rasa sakit. Memanggil, Fang Yu masih mengamati perubahan semangat hantu dan makhluk abadi, tetapi ada kekuatan seperti benang merah di wajahnya. Fang Yu segera melemparkan tangan kirinya. Ledakan. Cahaya ungu berkedip di tangan kiri, dan kekuatan 10.000 cara meledak secara. Tiba-tiba, engah, kedua kelompok kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan ledakan hebat, dan seluruh ngarai berguncang. Fang Yu menembus dari pusat ledakan dan mengangkat telapak tangan kanannya. Tombak suci langit terbang kembali dari kejauhan. Namun, dia tidak terbang langsung ke tangan Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu melihat permukaan tombak suci di langit memiliki aura putih keabu-abuan, yang terkontaminasi di sana, bukan di pegunungan. Berdengung, tombak suci di langit masih bergetar hebat. Fang Yu mengerutkan kening. Tombak suci langit tidak ingin terbang kembali ke tangannya, itu untuk melindunginya. Karena sebelumnya, hantu abadi langsung menyentuh tubuh tombak suci di langit, meninggalkan kekuatan sebab dan akibat di sana. Li Huoyu, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Fang Yu langsung bertanya. Mudah untuk ditangani. Kekuatan kausalitas tidak berdampak besar pada artefak.
Tidak apa-apa untuk menghilangkan aura di dalamnya, kata Li Huoyu. Cara membaginya, benar. Begitu dia menanyakan pertanyaan ini, Fang Yu teringat akan keberadaan Ruyi Qinglian. Kemampuan Ruyi Qinglian adalah pemurnian. Sambil berpikir, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Wah, kekuatan angan-angan teratai hijau dilepaskan dan menyelimuti tombak suci di langit. Desir-desir, tombak suci langit masih bergetar hebat. Tapi setelah kekuatan Qinglian menutupinya, getarannya tidak terlalu keras, dan mereda. Dan kelompok aura abu-abu itu secara bertahap terhapus di bawah naungan kekuatan teratai hijau angan-angan. Sampai benar-benar hilang, Sky Holy Halberd tidak bergetar lagi. Fang Yu memegang tombak suci di langit lagi, memandangi hantu abadi yang dibuang di kejauhan, mengerutkan kening. Kekuatan orang ini, memang kuat. Ia mampu menangkap tombak langit secara frontal. Situasi ini adalah pertama kalinya bagi Fang Yu. Hahaha, saat ini, peri hantu masih melihat ke langit dan tertawa. Tapi tawanya semakin terdengar seperti tangisan. Boom, boom, boom. Di sekelilingnya, nafas aura seperti naga tiba-tiba muncul, terus-menerus muncul dan mengebom. Nafas ini bukanlah guntur, tetapi seperti guntur, ia berkedip terus-menerus, tanpa pola apapun. Lubang-lubang besar diledakkan dari tanah. Pemaksaan antara langit dan bumi bahkan lebih mengerikan lagi. Baik Kaisar Iblis kuno dan Kaisar Iblis darah, yang berdiri dari tanah, memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda di tubuh mereka, dengan noda darah yang jelas. Namun saat ini, aura hantu masih meroket. Hal ini membuat hati mereka tenggelam ke dasar. Adapun Kaisar Iblis Ilusi, setelah menderita pukulan berat, dia masih terbaring di tanah yang dalam, terengah-engah. Dia tertekan oleh paksaan antara langit dan bumi, sehingga dia tidak bisa bangun. Di jantung Kaisar Iblis Ilusi, yang ada hanya keputusasaan. Dia tidak dapat berpikir bahwa dia akan mengalami hari ini dan akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Boom boom boom, aura di sekitar tubuh hantu menjadi semakin panik, dan hukum seperti naga yang tak terhitung jumlahnya terus mengaum. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan lawan Fang Yu, benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Dan tawa yang diawali, kini benar-benar berubah menjadi suara tangis. Di kejauhan, Fang Yu menatap hantu dan mengusir makhluk abadi dengan mata yang menakjubkan. Saat ini, tubuh hantu abadi dikelilingi oleh kekuatan kekerasan, seolah-olah membentuk air terjun guntur, berada di dekatnya setara dengan secara aktif jatuh ke dalam lingkungan pertempuran terburuk. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap harus mendekat. Memanggil, Fang Yu melintas lagi dan bergegas menuju makhluk abadi yang dibuang oleh hantu. Sial, sial. Kalian semua pantas mati. Dewa, Raja Surgawi, sialan. Saat hantu itu menangis, dia mengeluarkan raungan dengki. Saat ini, Fang Yu sudah dekat dengan posisinya. Gui Zanxian tiba-tiba menoleh dan menghadap Fang Yu. Saat ini, wajahnya dipenuhi noda darah yang berantakan. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia terkejut sesaat. Itu bukan darah, tapi air mata. Saat peri hantu menangis, semua darah dan air mata mengalir, terutama di wajah abu-abu itu. Orang ini, Fang Yu tidak mengelak, dan terus mendekat. Boom boom boom. Setelah itu, Fang Yu bergegas langsung ke area di mana sihir kekerasan bisa menutupi seluruh tubuh peri hantu. Setelah membuka lapisan bentuk, tingkat kerusakan ini masih dapat diterima olehnya. Meskipun tekanan antara langit dan bumi sangat kuat, gelombang www.novelhal.com gelombang kecepatan Fang Yu masih belum berkurang. Sekali lagi, dia dengan paksa bergegas ke depan hantu Bengxian. Kenapa kalian mengincarku? Kesalahan apa yang aku lakukan? Kenapa kalian semua mengincarku? Mata Gui Zanxian melebar, darah dan air mata masih mengalir di sudut matanya. Bahkan jika Fang Yu telah tiba di hadapannya, dia tidak memiliki reaksi yang jelas. Fang Yu mengerutkan kening, mengepalkan tombak langit, dan membanting ke depan. Pada saat inilah juga wajah Gui Zanxian tiba-tiba menjadi sangat kejam, dan berkata, karena kalian semua ingin menyakitiku, maka aku akan membalasmu seolah-olah aku akan membalasnya. Di sela-sela kata-katanya, dia tiba-tiba membuka mulutnya di mulut hantu Bengxian, keluarkan nafas abu-abu dan hitam. Itu menyerang Fang Yu dari depan seperti sutra laba-laba. Nafas ini mengandung nafas kehancuran, serta kekuatan hukum yang nyata. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, tapi dia tidak mengubah serangan aslinya. Sky Celestial Halberd di tangannya dilemparkan ke dada Gui Zanxian. Di saat yang sama,
dia menggunakan kekuatan naga dan Phoenix untuk memberkatinya ke permukaan tubuhnya. Bas, pada saat ini, cahaya keemasan di permukaan tubuh Fang Yu bahkan lebih terang. Dan nafas yang keluar dari mulut Gui Zanxian tiba-tiba meledak di depan tubuh Fang Yu. Nafas ini seperti jaring laba-laba, menyebar di udara. Itu berubah menjadi untaian kawat yang lebih kecil, menutupi seluruh tubuh Fang Yu. Ledakan, dan pada saat ini, Sky Celestial Halberd yang dipegang oleh Fang Yu juga telah menembus dada hantu abadi. Kali ini, Gui Zanxian tidak menggunakan tangannya untuk menghentikannya, seolah-olah sudah terlambat, dan sepertinya itu disengaja. Engah, kepala tombak dari tombak suci di langit memberkati kekuatan tertinggi, dan dampak mengerikannya langsung menembus dada hantu. Ledakan, kepala tombak bergegas keluar dari belakang hantu abadi, meledak dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, seluruh ngarai diguncang lagi. Ketika Kaisar Iblis Kuno dan Kaisar Iblis Darah di kejauhan melihat pemandangan ini, mata mereka berubah. Gui Zanxian ditusuk oleh Fang Yu dengan tombak di langit. Apakah ini akan menang? Di tepi ngarai yang lebih jauh, Han Miaoyi menyaksikan pemandangan ini, tetapi ekspresinya tidak mereda sedikitpun. Sebaliknya, kengerian di mata indah itu lebih dalam. Karena ingatannya yang samar-samar memberitahunya bahwa begitu hantu itu terluka, kekuatannya akan semakin kuat. Semakin berat cederanya, semakin kuat reboundnya. Dan, hantu itu tidak akan mati. Dia bukanlah makhluk hidup yang utuh. Hahaha. Gui Zanxian menatap dadanya yang tertusuk dan tertawa lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Saat ini, wajahnya yang sangat tampan juga terlihat sangat mengerikan karena noda darah. Dan dia tertawa sangat berlebihan, seolah-olah dia akan kehabisan nafas kapan saja. Wah, pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menarik tombak suci langit. Ledakan, ini akan menyebabkan kerusakan sekunder pada hantu Bengxian, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Saat ini, Anda bisa melihat lubang darah besar di dadanya. Hahaha, namun meski begitu, hantu abadi itu masih tertawa, dan tawa itu bergema di ngarai, yang terlihat suram dan aneh. Desir-desir, pada saat ini, sisi Fang Yu diselimuti oleh nafas seperti sarang laba-laba. Detik berikutnya, nafas ini tiba-tiba mengeluarkan paksaan yang mengerikan. Cahaya suram datang dari segala arah, menekan Fang Yu di dalam tanpa jalan buntu. Dang-dang-dang, cahaya keemasan di permukaan tubuh Fang Yu sangat kontras dengan kesuraman aura seperti sarang laba-laba. Kedua aura itu bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara teredam. Saat ini, hantu di depannya juga berhenti tertawa. Dia memandang Fang Yu, yang sangat dekat dengannya, dan kemudian melihat ke bawah ke lubang darah di dadanya. Kamu ingin membunuhku, tapi, Gui Zanxian memiringkan kepalanya, mengangkat telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba merogoh lubang darah di dadanya. Kemudian, robek secara acak sehingga menyebabkan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Iblis Kuno dan Kaisar Iblis Darah berubah di kejauhan. Bahkan Fang Yu mengerutkan kening. Aku tidak bisa mati, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku, hahaha. Ghost Immortal tertawa lagi, tidak ada yang bisa membunuhku. Di tengah tawa, Gui Zanxian memasukkan kedua tangannya ke dalam lubang darah di dadanya. Lalu, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Mendesis, hantu itu, merobek dirinya menjadi dua, memercikkan darah. Adegan ini mengejutkan penonton. Mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Dia telah menghadapi banyak lawan, tetapi dia belum pernah menemukan keberadaan gila seperti hantu. Menjadi gila, dia merobek dirinya menjadi dua. Sial, orang ini benar-benar gila, dia awalnya tertipu oleh penampilannya, dan dia merasa dia cukup normal. Fang Yu berkata dalam hatinya, sejauh menyangkut pengalamannya, apakah kamu pikir kamu tidak bisa gila? Makhluk antara hidup dan mati, berapa banyak robekan yang ada? Jika dia normal, itu akan aneh. Suara Li Huoyu kedengarannya, berbicara di antaranya, keberadaan makhluk abadi yang terbuang ini sedikit mirip dengan para dewa dan iblis. Petik 2. Alasan mengapa para dewa dan iblis akan dihancurkan adalah karena fisiknya, yang secara paksa menggabungkan dua lawan mati para dewa dan iblis untuk menyebabkan keruntuhan dan kegilaan terakhir. Hantu dan makhluk abadi bahkan lebih ekstrim, langsung pada titik kritis hidup dan mati. Jika kamu ingin hidup, kamu tidak bisa hidup, kamu tidak bisa mati. Menurutmu, bukankah itu berarti mengubah ke sebuah idiom, tidak bisa bertahan, tidak bisa mati?
Hati Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, ini adalah siksaan yang paling kejam. Jadi dia merasa kesakitan yang luar biasa. Li Huoyu berkata dengan ringan, jika kamu benar-benar bisa membunuhnya, dia harus berterima kasih. Mendengar ini, hati Fang Yu bergetar. Dia melihat ke arah hantu abadi di depannya, dan dia penasaran, kesalahan macam apa yang telah dilakukan oleh hantu abadi sebelum dia jatuh di sini.